Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Andriani, NIM 180401029 dari kelas 3 Farmasi A semester 6. Di sini saya akan memaparkan tentang rekayasa genetika untuk memenuhi mata kuliah biologi molekuler. Pengertian dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencakokan satu gen ke gen lainnya, di mana dapat bersifat antargen dan dapat pula lintas gen, sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai perpindahan gen, pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor, sehingga terintegrasi dan mengalami perbanyakan di dalam sel organisme atau sel inang. Prinsip dasar rekayasa genetika yaitu memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen, atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Selain memasukkan gen, proses ini dapat digunakan untuk menghapus gen. Tujuan rekayasa genetika yang pertama pada tanaman, yaitu untuk peningkatan produksi, peningkatan mutu supaya tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, tahan terhadap herbisida, sterilitas dan fertilitas serangga jantan atau untuk produksi benih hibrida, toleransi terhadap pendinginan, penundaan kematangan buah, kualitas aroma dan nutrisi, perubahan pigmentasi. Yang kedua pada mikroba, yaitu untuk fermentasi, pengikat nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat proses kompos, pembuatan makanan ternak, mikroba probiotik untuk makanan olahan, untuk menghasilkan bahan obat-obatan dan kosmetika. Tahapan-tahapan rekayasa genetika. Yang pertama, mengidentifikasi gen dan mengisolasi gen. Yang kedua, membuat DNA atau AND salin dari ARN duta pemasangan cDNA pada cincin plasmid. Yang ketiga, penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. Yang keempat, membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan. Yang kelima, pemanenan produk. Teknik-teknik rekayasa genetika. Yang pertama ada teknik cloning. Teknik ini dilakukan dengan menyisipkan potongan gen yang dikehendaki dari suatu spesies lain, sehingga spesies yang diklon tadi akan memiliki sifat tambahan sesuai dengan gen yang telah disisipkan ke dalam sel tubuhnya. Yang kedua ada teknik hibridoma. Teknik ini merupakan penggabungan dua sel dari organisme yang sama ataupun dari sel organisme yang berbeda, sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid atau hibridoma yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Contohnya yaitu pembuatan antibodi monoklonal. Yang ketiga ada teknik plasmid. Rekayasa genetika melalui teknik ini, para ahli di bidang bioteknologi dapat mengembangkan tanaman transgenik yang resisten terhadap hama dan penyakit, adaptif kekeringan dan kondisi tanah yang tidak subur, hewan transgenik, dan lain-lain. Pemanfaatan ilmu rekayasa genetika. Ilmu rekayasa genetika dapat diaplikasikan baik di bidang penelitian dasar maupun terapan. Yang pertama, penelitian dasar digunakan untuk mempelajari mekanisme replikasi dan ekspresi gen di dalam prokariot, eukariot, dan virus. Yang kedua, penelitian terapan digunakan untuk pengembangan kemampuan pengkulturan mikrobia penghasil produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi seperti insulin manusia, hormon pertumbuhan untuk manusia dan hewan, interferon, dan vaksin. Pemanfaatan di bidang farmasi. Yang pertama, diproduksinya insulin dengan cepat dan murah. Yang kedua, adanya terapi genetik. Yang ketiga, diproduksinya interferon. Yang keempat, diproduksinya beberapa hormon pertumbuhan. Contoh aplikasi rekayasa genetika di bidang farmasi. Dalam dunia farmasi, gen yang mengontrol sintesis obat-obatan jika diproduksi secara alami akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Jika diklon dan dimasukkan ke dalam sel-sel bakteri, maka
bakteri akan memproduksi obat-obatan tersebut. Rekayasa genetik begitu cepat mendapatkan perhatian di bidang farmasi dalam usaha pembuatan protein yang sangat diperlukan bagi kesehatan. Protein ini mengandung gen hasil kloningan bakteri yang mempunyai peran mengontrol sintesis obat-obatan. Protein ini berfungsi untuk membantu melarutkan darah yang membeku dan menurunkan resiko serangan jantung yang berikutnya jika diberikan sesegera mungkin setelah serangan jantung pertama. Produksi hasil rekayasa genetik pada bidang farmasi contohnya yaitu hormon somatostatin pertumbuhan pada manusia. Hormon ini memerlukan 1/2 juta otak domba untuk mendapatkan 0,005 gram somatostatin murni. Sedangkan melalui OHRG 9 liter produk fermentasi bakteri sudah menghasilkan somatostatin dengan jumlah yang sama. Produk lainnya yang dihasilkan melalui rekayasa genetik adalah vaksin. Vaksin merupakan varian atau derivat patogen tidak berbahaya yang merangsang sistem imun untuk melawan patogen tersebut. Produk farmasi yang lain dihasilkan melalui rekayasa genetik adalah berbagai macam antibiotik yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikrobia. Dampak rekayasa genetika. Dampak positifnya yaitu 1. Menciptakan bibit unggul, 2. Meningkatkan gizi masyarakat, 3. Melestarikan plasma nutfah, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, 5. Membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan anak dengan jalan pintas yaitu bayi tabung. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, mengganggu proses seleksi alam. Yang kedua, adanya penyalahgunaan teknologi reproduksi. Yang ketiga, merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami. Yang keempat, pada perbanyakan keturunan akan mudah terkena penyakit. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.